Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan jelaskan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebelum kita lebih jauh untuk merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ini untuk kami lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengertinya dan menjadi pelaku firman, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur diberikan anugerah iman oleh Allah berdasarkan pada apa yang dinyatakannya di dalam kekekalan. Kita bersyukur melalui anugerah itu kita menikmati kebenaran di dalam Kristus. Kita beroleh pengampunan dan diangkat menjadi anak-anaknya. Yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kekristenan kita bukan esensi iman itu sendiri, tetapi bagaimana iman itu diterapkan dalam keseharian kita. Banyak orang mengaku orang Kristen, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, perkataan, perbuatannya tidak terintegrasi dengan iman itu. Sehingga dapat dikatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang munafik. Fanatik pada agamanya, fanatik pada kekristenannya, tetapi munafik di dalam keseharian. Mungkin di antara orang-orang tersebut, salah satunya saya, yang mungkin pernah juga mengalami tindakan sikap seperti orang munafik dan fanatik. Namun, dengan surat ini, Yakobus mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, agar kita betul-betul mengintegrasikan iman kita dengan perbuatan kita, perkataan kita, baik dalam keseharian maupun dalam pekerjaan kita. Di sini Yakobus memberikan kepada kita teguran bahwa iman itu diamalkan dengan tidak memandang muka. Artinya dimanapun dan kapanpun kita menerapkan kebenaran iman. Iman yang bukan hanya berbicara tentang pengetahuan doktrinal atau dogmatika, iman yang bukan hanya di dalam hati yang dapat kita rasakan, tetapi iman yang diwujudkan di dalam tindakan nyata. Di sini Rasul Yakobus memberikan kepada kita suatu tuntunan, dorongan untuk kita menempatkan diri tepat pada posisinya dan porsinya. Ketika kita berada di satu tempat yang beragam, kita dimampukan oleh Tuhan untuk bertoleransi tanpa kompromi. Ketika kita berada di satu tempat yang berbeda latar belakangnya, kita berupaya untuk mengadaptasikan diri, tetapi sekaligus memberikan pencerahan. Dengan demikian, iman itu betul-betul kita integrasikan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja kalau kita berjumpa dengan orang asing, kita tidak segera langsung memberikan tuduhan atau suatu sangkalan terhadap apa yang mereka kerjakan atau pikirkan. Kita berupaya memahami dulu apa yang ada di dalam pikirannya, berinteraksi dan berkomunikasi, dan pada waktunya kita memberikan masukan atau saran atau usulan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kapasitasnya memang belum cukup untuk bisa menerima masukan, kita tahan dulu dan kita berdoa. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Dengan kata lain, mari kita mengamalkan iman kita dengan tidak memandang muka. Jadi bukan karena orang itu punya posisi, punya jabatan, punya keuangan, punya kekuatan, lalu kita berupaya untuk memberikan penghormatan dan pengamalan iman kita dengan menghargai dia. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang rendah, yang lemah, yang berbeda dengan kita, lalu kita meremehkan, melecehkan. Nah, itu memandang muka. Jadi iman itu bukan sekedar saya tahu, saya mengerti, saya percaya, tetapi bagaimana membangun relasi dengan sesama. Bagaimana kita menerapkan shalom, kasih, kebaikan kepada sesama. Iman itu di situ terlihat. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukanlah setiap hari pengamalan iman kepada
Yesus Kristus dengan benar. Mari kita ikuti jejak perkataan dan tindakan Kristus dalam keseharian kita. Kiranya kita dapat ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, dan kita menghasilkan buah-buah iman yang betul-betul dapat dinikmati dan dialami oleh semua orang. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami seringkali mengamalkan iman dengan memandang muka, diskriminasi. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada kami melalui hamba-Mu, Yakobus, untuk kami tidak memandang muka waktu kami mengamalkan iman yang Kau karuniakan. Tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami sekalian, dalam Kristus kami berdoa. Amin.